Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari Manchester City yang mengajukan tawaran selangit untuk mendatangkan Joshua Kimmich. Sedangkan timnas Indonesia akan bertanding melawan timnas Jerman di laga uji coba. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada MU yang ingin menjual Fred dan Donny van de Beek karena sudah nggak dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Setelah membuang pemain ini, mereka juga mendapatkan penolakan dari Zion Suzuki yang ogah bergabung ke MU. Erik ten Hag dipercaya masih akan melanjutkan perombakan skuad di Manchester United. Pelatih asal Belanda itu akan menjual dua pemain seperti Fred dan Donny van de Beek. Keduanya nggak masuk ke dalam skema pelatih di musim depan. Galatasaray menjadi klub peminat dari Fred. Raksasa Turki ini juga sudah mengajukan penawaran kepada Setan Merah. Sementara Van de Beek dirumorkan menjadi incaran AS Roma dan Southampton. Kubu The Red Devils sendiri membandrol pemain 26 tahun itu senilai 25 juta pound sterling. Usaha Manchester United untuk mendatangkan Zion Suzuki menemui jalan buntu. Pasalnya, kiper muda Urawa Reds itu menolak bergabung dan lebih memilih bertahan di Jepang. Zion Suzuki khawatir jika dirinya nggak mendapat menit bermain saat berseragam Setan Merah. Selain itu, dia juga enggan melewatkan kesempatan untuk tampil di Olimpiade Paris. Sebelumnya, The Red Devils sendiri sudah memantau Suzuki sejak tahun 2017. Mereka sudah mengajukan tawaran secara resmi dengan kisaran 5 juta pound sterling. Liverpool nampaknya harus gigit jari dalam perburuan Sofyan Amrabat. Alasannya, gelandang Fiorentina ini sudah memantapkan pilihannya dengan bergabung ke Manchester United. Jauh sebelum itu, skuad The Cop meminati Amrabat untuk menggantikan posisi Fabinho. Kini kubu Setan Merah sudah bernegosiasi dengan salah satu perwakilan dari sang pemain. Menurut laporan, Fiorentina membandrol harga Amrabat di kisaran 30 juta euro. Kabarnya, Setan Merah baru akan melepaskan tawaran seandainya Fred dan Scott McTominay hengkang. Arsenal ingin menjual murah Nicolas Pepe karena nggak ada satupun klub yang meminatinya. Sedangkan Manchester City tertarik mendatangkan Joshua Kimmich dengan mengajukan penawaran sebesar 70 juta euro. Arsenal dikabarkan siap untuk melepas Nicolas Pepe secara gratis. Hal itu baru terjadi seandainya nggak ada satupun klub yang berminat dengan jasa sang pemain. Sebelumnya, Arsenal sendiri sudah nggak memasukkan Pepe ke dalam rencana skuad di musim depan. Di musim lalu saja, The Gunners meminjamkannya ke OGC Nice selama 1 musim. Klub raksasa Prancis ini enggan mempermanenkannya karena punya riwayat cedera lutut. Padahal sebelumnya Pepe sempat memecahkan rekor sebagai pembelian termahal Arsenal. Bayern Munchen dikabarkan siap untuk menjual Joshua Kimmich di bursa transfer kali ini. Skuad di Rotten sedang membutuhkan dana besar untuk tambahan uang transfer. Mendengar hal itu, Manchester City tertarik untuk mendatangkan Kimmich di musim panas ini. Gelandang asal Jerman itu dinilai sosok yang tepat usai gagal mendatangkan Declan Rice. Bahkan skuad The Citizen siap menawarkan mahar besar untuk mendatangkan sang pemain ke Etihad Stadium. Tawaran yang akan diberikan sebesar 70 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Liverpool disebut-sebut bakal mendatangkan Romeo Lavia sebagai pengganti Fabinho. Lanjut ke rumor transfer klub Italia nih, ada Juventus yang berniat untuk meminjamkan Frank Kessie yang gak masuk ke dalam daftar rencana. Liverpool kembali ditinggal gelandang seniornya yakni Fabinho di musim panas ini. Pemain asal Brazil ini memutuskan gencar diisukan bakal hijrah ke Liga Arab Saudi. Maka dari itu, skuad The Reds saat ini sedang mencari pengganti Fabinho. Salah satu pemain yang diincar ada gelandang muda Southampton yaitu Romeo Lavia. Kabarnya Liverpool sudah menawarkan mahar sebesar 37 pounds untuk mendatangkannya. Sayang tawaran itu langsung ditolak skuad The Saints yang memagari sang pemain 50 juta pounds. Masa depan Frank Kessie di bursa transfer kali ini mulai menemui titik terang. Pemain asal Pantai Gading ini diisukan akan segera kembali ke Serie A untuk bergabung dengan Juventus. Kessie sendiri kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan Xavi Hernandez di sepanjang musim lalu. Oleh sebab itu, dia masuk dalam daftar jual klub di musim panas ini.
Bahkan kabar terbaru menyebut skuad Sinyonya tua sudah mencapai kesepakatan untuk memboyong Casey. Ex AC Milan ini akan hengkang dengan status pinjaman plus opsi permanen. Beralih ke kabar resmi, ada MU yang meluncurkan seragam tandang terbaru mereka untuk musim 2023-2024. Sedangkan Nottingham Forest juga baru saja memperkenalkan Anthony Elanga sebagai pemain terbaru. Manchester United resmi memamerkan seragam tempur tandang mereka untuk musim 2023-2024. Jersey yang masih dibusut Adidas ini kabarnya terinspirasi dari desain jersey masa lalu. Secara spesifik, desainnya merupakan hasil nostalgia jersey tandang di tahun 1902. Jersey ini punya warna dasar biru gelap dengan garis strip vertikal berwarna putih. Garis strip vertikal itu dipilih untuk mewakili lanskap kota Manchester yang khas, sementara warna hijau melambangkan lanskap perkotaan yang cukup terkenal. Nottingham Forest baru saja memperkenalkan Anthony Elanga sebagai pemain terbarunya. Winger asal Swedia itu didatangkan dari Manchester United dengan biaya transfer 17 juta euro. Elanga sendiri sudah menandatangani kontrak di Nottingham dengan durasi selama 5 tahun. Dia mengaku sangat antusias bergabung ke skuad The Forest. Elanga berharap jika dirinya bisa menjadi andalan di bawah asuhan Steve Cooper. Sebelum bergabung, Elanga sempat menolak tawaran klub lainnya seperti Everton dan West Ham United. Federico Valverde resmi terlepas dari jeratan sanksi akibat insiden pemukulan Alex Baena. Di kabar penutup, ada PSSI yang sudah sepakat dengan timnas Jerman terkait rencana uji coba dengan timnas Indonesia. Federico Valverde resmi dinyatakan gak bersalah dalam insiden pemukulan dengan Alex Baena. Komite kompetisi Spanyol ini menggugurkan ancaman hukuman sanksi sang pemain. Keputusan itu diambil pada tanggal 25 setelah mereka menilai gak ada bukti yang kuat. Dengan begitu, Valverde pun terlepas dari hukuman larangan bermain selama 5 pertandingan. Sebagai informasi, Valverde dan Baena kemungkinan akan kembali berduel di bulan Desember nanti, sebab Real Madrid dan Villarreal akan menjalani partai sengit di bulan tersebut. Manchester City meraih kesuksesan besar dengan meraih treble winner di musim lalu. Pep Guardiola punya ambisi besar yakni dengan mempertahankannya di musim depan. Ucapan tersebut dia lontarkan saat menjalani sesi wawancara bersama Sportkida. Saat itu Guardiola ditanya mengenai kemungkinan Manchester City meraih gelar juara. Pep pun menjawab kalau hal itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Namun dia tetap akan berusaha untuk mencoba mempertahankan gelar treble tersebut dengan selalu tampil konsisten. Martin Braithwaite sedang mencuri perhatian bersama RCD Espanyol. Alumnus Barcelona itu baru-baru ini membuat ulah dengan meninggalkan latihan skuad Los Periquitos tanpa izin. Alasannya, pemain asal Denmark ini ingin segera angkat kaki dari klub. Pasalnya, Braithwaite ogah melanjutkan karirnya dengan bermain di kasta kedua. Menurut Direktur Olahraga Espanyol yakni Fran Garza akan mengambil tindakan. Sebab Braithwaite saat ini masih terikat kontrak dengan klub hingga 2025 mendatang. PSSI dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Kabarnya komunikasi ini membahas terkait rencana laga uji coba dengan timnas Indonesia. Peluang skuad Garuda untuk bertanding melawan timnas Jerman cukup terbuka. Sebab DFB menerima tawaran uji coba tersebut karena terkesan dengan keberhasilan PSSI menggelar uji coba. Sebelumnya, skuad Garuda bertanding melawan timnas Argentina bulan Juni lalu. Meski mendapat lampu hijau, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI masih belum memastikan apakah laga ini bisa digelar dalam waktu dekat. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Sanu Maimatul 6996. Gue harap si Mbappe bisa main di IPL biar Haaland ada pesaing. Gimana nih guys, menurut kalian klub apa yang mau menampung Mbappe? Komen di bawah, sampai jumpa.